Yang menjadi aspirasi dari seluruh bupati-bupati atau kabupaten se-Indonesia terkait dengan bagaimana upaya mengoptimalkan kembali desentralisasi. Harapannya pemerintah daerah, khususnya kabupaten itu diberikan banyak lagi kewenangan yang mungkin karena ada perubahan aturan undang-undang, banyak yang kewenangan ditarik kepada provinsi atau pemerintah pusat. Sehingga tadi Pak Bursa menyampaikan aspirasi dari seluruh kabupaten untuk dioptimalkan lagi oleh pemerintah pusat melalui Kemendagri terkait dengan desentralisasi atau otonomi daerah itu sendiri. Pak, memang bisa dijelaskan kepada kami juga, ini memang untuk di lapangannya sendiri Pak, untuk otonomi daerahnya sendiri sekarang seperti apa sih Pak memang? Saat ini sebenarnya otonomi sudah berjalan sangat baik dari tahun 1999. Akan tetapi mungkin karena daerah ini kan dituntut untuk kemandirian. Tetapi ketika dituntut untuk kemandirian daerah, meningkatkan PAD, ini kadang-kadang ada beberapa kewenangan yang ditarik oleh provinsi ataupun pusat. Ini menjadi bagi kami kurang optimal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sehingga kita harapannya otonomi daerah mungkin bisa didorong lagi lebih dioptimalkan melalui optimalisasi desentralisasi. Itu yang banyak diharapkan oleh kepala daerah. Termasuk mungkin perizinan-perizinan agar ya kepala daerah lebih optimal untuk bisa menjalin kerjasama dengan ketika perizinan di daerah tentunya kan bisa optimal untuk bernegosiasi dengan para investor yang kaitannya dengan potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing. Baik, nah tadi memang Pak Ketum sendiri Pak dalam pidatonya menekankan soal desentralisasi dan juga atau otonomi daerah begitu ya. Kemudian ada satu poin yang cukup menarik yaitu saat ini kewenangan dari para bupati seakan-akan terpangkas. Nah, jika Mas Alia sendiri merasakannya hal seperti itu atau seperti apa nih Mas? Ya memang betul, ibarat banyak kewenangan yang seperti saya sampaikan itu ditarik ke pemerintah pusat ataupun ke provinsi. Mungkin sisi lain ada kebaikan yang diniatkan oleh amanatkan oleh undang-undang. Akan tetapi tentunya ini memang menuntut kita untuk menjadi lebih kreatif. Jadi tadi disampaikan proses pilkada yang melalui proses politik yang kemudian menuntut bahwa biaya kos politik, biaya sosial yang tinggi juga yang dialami oleh kepala daerah. Ini yang tentunya juga menuntut agar kepala daerah juga memiliki kewenangan yang lebih untuk bisa mengoptimalkan segala permasalahan dengan potensi terutama pendapatan daerah. Ya harapannya tadi juga dari Pak Ketum, Pak Bursa menyampaikan agar regulasi-regulasi mungkin terkait dengan hal hak-hak yang mungkin diperoleh kepala daerah, termasuk mungkin perhitungan biaya operasional beban gaji yang mungkin bisa mendapatkan perhatian lebih atau kebijakan dari pemerintah pusat sehingga ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan. Kadang-kadang karena daerah itu kan, ya contoh kemarin adanya efisiensi tentunya sangat berdampak bagi daerah. Ketika banyak anggaran yang biasanya dari pusat, tapi daerah mungkin belum siap untuk mengelola potensinya, ketika anggaran dikurangi tentu ini kepala daerah ingin membantu masalah juga bingung. Dana operasionalnya kepala daerah juga tidak banyak. PAD-nya masih belum optimal, sehingga sekali lagi saya meyakini aspirasi dari teman-teman ini untuk sebenarnya semangat untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah. Angka pengangguran di Cilacap di tahun 2024 ini mengalami penurunan dari 8,7% menjadi 7,8%. Tapi kan artinya masih ada begitu ya. Nah, langkah konkret apa yang akan dilakukan untuk mengurangi kembali Pak angka pengangguran di Cilacap? Ya, Cilacap itu kan kabupaten terluas di Jawa Tengah dan penduduknya terbanyak kedua di Jawa Tengah, 2.050.000. Yang tentunya ini tantangan kita adalah salah satunya adalah kemiskinan dan juga pengangguran yang tinggi. Dan yang salah satu terobosan insya Allah 5 tahun ke depan, ini termasuk yang sedang kita lagi tawarkan adalah kawasan peruntungan untuk industri, tapi yang berbasis padat karya, tidak hanya berbasis padat modal dan padat teknologi. Karena kalau kita berprinsip basis yang padat karya ini akan menyerap angkatan usia kerja untuk bekerja di Cilacap sendiri. Tidak akhirnya karena jumlah lapangan kerja dan jumlah angkatan kerja di Cilacap itu lebih tinggi yang angkatan kerjanya dibanding lapangan kerja sehingga mereka merantau keluar daerah ataupun ke luar negeri. Sehingga memang Cilacap salah satunya terkenal pengekspor tenaga kerja ke luar daerah ataupun ke luar negeri. Ini yang lagi kita dorong adalah kita menawarkan konsep pengembangan industri yang berbasis padat karya itu untuk lebih menurunkan lagi. Sekali lagi
ada penurunan, tapi kita belum bangga. Ya, alhamdulillah juga stunting sudah menurun, ini juga kita targetkan nanti apa istilahnya, dengan adanya pembukaan lapangan kerja yang industri yang padat karya ini otomatis nanti akan berupaya sinergi dengan penurunan stunting, penurunan kemiskinan.